Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Witri Wulandari dengan NPM 2011-06-0184. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi evolusi sejarah kehidupan. Asal mula kehidupan. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, ilmuwan atau filsuf zaman itu telah berpikir dan menganalisis bagaimana asal mula kehidupan di muka bumi. Berdasarkan pemikiran para ilmuwan tersebut, muncullah berbagai teori asal mula kehidupan, seperti contohnya teori abiogenesis, biogenesis, panspermia, neobiogenesis, dan teori penciptaan. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini tergolong paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Hal ini sesuai dengan pemikiran saat itu yang belum ditunjang dengan teknologi modern dan cenderung melihat fakta tanpa melalui pembuktian secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada teori biogenesis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya orang berpikir secara lebih ilmiah. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu, beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Kemudian tiga ada teori evolusi kimia. Hallel Urey dan muridnya Stanley Miller membuktikan hipotesis Oparin dan Halden dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen dalam alat yang ia rancang. Kemudian yang keempat ada teori panspermia. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Seperti yang kita ketahui, bumi ini sering dihujani meteorit dari luar angkasa yang memungkinkan bahwa 5 benih makhluk hidup mikroskopis yang kemudian dapat berkembang dan berevolusi di muka bumi. Kemudian yang terakhir adalah teori pencipta, yaitu berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, ternyata mereka masih kebingungan dan masih berpikir keras untuk menelaah rahasia alam tersebut. Akhirnya beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Selanjutnya yaitu keturunan yang sama. Sekelompok organisme disebut memiliki garis keturunan bersama apabila mereka memiliki nenek moyang yang sama. Dalam bidang biologi modern, umumnya diterima bahwa semua organisme yang hidup pada bumi merupakan keturunan dari leluhur yang sama ataupun lungkang gen leluhur yang sama. Kemudian yang terakhir adalah evolusi kehidupan. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam satu populasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.